Ya Rasulullah, la naqulu laka kama qalat banu Israila li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya Rasulullah, kami enggak bakal pernah mengatakan kepadamu seperti yang dulu dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi engkau dan Tuhanmu berjuang, kita duduk di sini. Enggak. Tapi yang akan kami katakan kepadamu, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau dan Tuhanmu berjuanglah di jalan Allah, kami bersama engkau berjuang di jalan Allah. Wah, Nabi dengar gitu, itu mukanya Nabi berbinar-binar, gembira luar biasa. Kenapa? Dapetin umatnya lebih hebat dari umatnya Nabi Musa. Sampai di wilayah Badr. Badr itu kan lembah luas. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, ayo kita berkemah di sini dan kita dirikan kemah kita, base campnya kita di sini. Baru kita bertemu di sini, di sana, base camp di sini. Begitu mereka duduk mempersiapkan segalanya untuk bangun base campnya, satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW, namanya Al-Habbab bin Al-Mundhir. Habbab bin Mundhir datang kepada Rasulullah SAW, bilang, ya Rasulullah, engkau memerintahkan kami untuk mendirikan base camp di sini atas wahyu dari Allah atau semata-mata inisiatif dari engkau sebagai bentuk taktik peperangan? Maka Rasul bilang, enggak, ini bukan wahyu dari Allah, tapi ini semata-mata taktik peperangan. Maka Habab bilang, ya Rasulullah, kalau ini sekedar taktik peperangan, boleh saya kasih usul? Boleh. Ini bukan tempat yang tepat. Oh, kenapa? Saya tahu betul wilayah sini, saya orang Madinah. Kita kalau di sini ini bukan tempat yang tepat. Habis di mana kata Rasulullah? Ini kan lembah luas. Kita ambil base camp di ujung lembah Badr, di titik yang paling dekat dengan musuh. Sebab di lembah itu kan banyak telaga-telaga air, sumur-sumur air di dalam lembah. Beda di tengah padang pasir. Kita mendirikan base camp di ujung sana, di ujung lembah. Sehingga kantung-kantung air ada di belakang kita. Sedangkan musuh, ya, mereka di padang pasir, belakang mereka nggak ada kantong air, nggak ada persediaan air. Di situ jadi kita, dari segi geografis kita udah menang. Ya, kita ambil tempat paling ujung, ya, paling dekat dengan musuh, jadikan air di belakang kita, sehingga kita punya air, musuh nggak punya air. Ya, kalau perlu, air yang kita punya semuanya kita tutup, ya, kita timbun, jadi nggak bisa digunakan. Cuman ada satu yang kita punya doang. Sampai segitunya. Jadi musuh sama sekali nggak punya air. Itu tempat yang tepat. Akhirnya Nabi dengar gitu bilang, baik, perintahkan pasukan semuanya untuk pindah tempat. Tuh lihat, Rasulullah SAW. Sekalipun beliau adalah Rasulullah, lihat, menerima masukan. Iya, menerima masukan. Ada Rasulullah. Terus datang orang kayak kita, ya, nganggap ucapannya paling benar. Ada Nabi nerima masukan. Karena pindah ke sana. Begitu pindah di sana, dirikan base camp. Dengar kabar di sana itu orang-orang Quraisy udah siap mendirikan base camp juga di sana. Udah, pertempuran udah nggak bisa dihindari esok hari. Malam itu turun hujan. Malam itu turun hujan. Itu pertamanya itu ketika pindah ke tempat yang disebut sama Habbab bin Mundhir, itu tanahnya kurang bagus. Tanahnya kurang bagus, nggak bisa mijak, ya. Beda sama tempatnya orang-orang kafir Quraisy, tanahnya bagus. Ya, sehingga syaitan tuh membisikkan mereka, tuh lihat,
Kalau ini Muhammad Nabi, kalian gak bakal di tempat ini. Ini tempat gak strategis, gak pas. Boleh jadi secara geografis ente menang air, tapi apa namanya, tanahnya pijakan gak bagus. Macem-macem dah dibisikin sama syaitan. Tiba-tiba malam itu turun hujan. Wah subhanallah, Allah turunkan hujan. Hujan yang turun di atasnya para sahabat itu, tempatnya para sahabat, tidak terlalu lebat. Beda halnya dengan hujan yang turun di tempatnya orang-orang kafir Quraisy, lebat. Begitu hujan berhenti, ya, tanahnya itu yang dipijak oleh para sahabat menjadi keras dan bisa napak habis hujan. Beda halnya dengan tanah yang tadinya bagus di sana tempat orang kafir Quraisy, begitu turun hujan deras jadi lumpur. Jadi ontak kakinya masuk, kuda kakinya masuk, orang belok semuanya becek. Paham nggak? Berubah keadaan. Cuman mau pindah lagi udah nggak bisa. Maka saat itu juga, ya, ketika sampai di situ tuh sebelum hujan, sahabat bilang, ya Rasulullah, kita ingin mendirikan untukmu ini kemah. Maka didirikan. Itu sampai sekarang tempat kemahnya itu dibangun masjid, masih ada sampai sekarang. Dikenalnya Masjidul Aris. Ya. Masjidul Arish, Arish itu kemah. Sampai sekarang masih ada di Badr. Di tempat yang agak tinggi, kebetulan itu kan lembah. Ada bagian gundukan tinggi, didirikan di situ kemah bakal Nabi. Jadi Nabi bisa mantau peperangan dari posisi di atas, kelihatan semuanya. Dijaga oleh beberapa sahabat dan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Nabi kadang di situ, kadang turun. Udah di pagi hari, itu di malam hari Nabi nggak berhenti-berhentinya munajat, doa sama Allah, minta sama Allah, ya, nggak berhenti-berhentinya munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga ketika di pagi hari mulai deh tuh pertempuran, pasukan datang, pasukannya Nabi juga datang, ya. Nabi mengatur barisan. Cuman nih kan jumlahnya nih beda jauh. Itu 950, ini 300. Ya, kita sekarang berapa orang nih? Hah? Nih kita sekarang nih sekitar 70 orangan. Ya, berarti kita terawih sama Habib Jindan tuh malam tuh 300 orang tuh lebih kurang. Ya. Prajuritnya segitu doang. Sebajelis. Dikit kan? Ngadepin 1000 dengan persenjataan lengkap. Begitu lihat aja mestinya kan udah takut. Iya kan? Udah down duluan. Ya kalah deh gue dah, dari jumlah habis. Harusnya seperti itu. Nabi itu pernah waktu Sa'ad bin Mu'adz ngomong begitu, ya, ngasih khutbahnya itu Sa'ad bin Mu'adz, Nabi kasih kabar gembira. Nabi juga nanya, berapa jumlah kalian? Dihitung, ya Rasulullah jumlah kita 313. Gembira Rasulullah. Jumlahnya prajuritnya Talut ketika menang melawan Jalut. Mereka jumlahnya 313. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran bahwasanya kam min fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Naam. Faqatala Dawudu Jaluta. Nah, Allah Ta'ala bilang, itu kan pasukannya Jalut 313. Pasukannya Talut. Pasukannya Jalut tahu berapa? 70.000. Sampai orang-orang tuh bilang, mau ngelawan 370.000 gimana itu? Maka dia bilang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak. Biiznillah, dengan izin dari Allah. Nabi waktu nanya, berapa jumlah kalian? 313. Kaget, senang. Ini jumlah yang sama dengan prajuritnya Talut, 313. Udah. Maka iltagal jam'an, berjumpa dua pasukan besar itu. Ketika dua pasukan besar mulai hadap-hadapan, ya, Nabi SAW, subhanallah, Allah Ta'ala ngasih dukungan. Apa dukungannya? Allah jadikan kaum muslimin itu melihat pasukan mereka sendiri itu kelihatannya banyak, 2 kali lipat. Mereka bilang, kok kita banyak ya?
gitu. Dan di saat yang sama, mereka ketika melihat pasukannya orang kafir itu dijadikan oleh Allah seakan-akan sedikit. Sampai mereka lihat, katanya 950 sampai 1000, kok dikit banget? Ini mah hitung pakai jari. Sampai mereka bilang begitu. Diperlihatkan di Al-Quran, Allah cerita gitu. Allah memperlihatkannya kepada mereka begitu. Dan sebaliknya di sisi orang-orang kafir, mereka ngelihat pasukan kaum muslimin dikit. Kenapa? Supaya mereka makin sombong dan gak ada kata mundur, makin maju. Karena Allah pengen menakdirkan di pertempuran terjadi dan kemenangan di tangan orang Islam. Mereka makin sombong, dikit pasukan Muhammad, kita habisin. Nah gitu. Udah. Berbaris. Begitu berbaris, kebiasaan metode perang bangsa Arab zaman dulu tuh, ya, itu peperangan selalu diawali dengan duel, 1 lawan 1. Itu mereka menikmati itu. Ibaratnya di medan tempur itu hiburan. Artinya jawara sama jawara, 1 lawan 1, sampai mati itu. Ya, itu hiburan bakal mereka. Terkadang dari pagi sampai malam, ya, cuman duel doang. Ini 1 lawan 1 kalah, lanjut yang berikutnya, lanjut yang berikutnya. Ya, menyerbu secara bersamaan itu baru belakangan. Kalau udah pada capek, udah akhir, udah mau pulang deh, ayo kita serbu. Tetapi metodenya mereka tuh kadang sampai beratus orang, bergilir tuh. Nah, kali ini begitu pasukan udah iltaqal jama'an, maka orang kafir Quraisy bilang, ayo kita duel. 3 orang turun. Siapa 3 orang tersebut? Dari orang kafir Quraisy, yang pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua saudaranya namanya Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga Al-Walid bin Utbah, anaknya yang bernama Walid bin Utbah. Ya, keluarga tuh semuanya, adik, kakak, ponakan. 3. Dan zaman dulu metode perangnya mereka itu, kalau mereka bertempur di medan perang, pakai tutupan muka, mulatham. Jadi sorban mereka tuh bakal nutup muka mereka, yang kelihatan cuma mata doang. Kenapa demikian? Sebab mereka ini kan saling kenal satu sama lain. Ya, dalam urusan perdagangan, pertemanan, ya, persekutuan, ya, mereka saling kenal. Di medan perang, ketika musuh sama musuh saling kenal kan gak enak gitu. Makanya begitu mau nafas, ya dia nggak enak deh gitu. Karena itu mereka itu pakai tutup muka. Jadi mau bertempur sekalian gitu. Nggak pandang bulu. Nah, turunlah ketiga orang ini. Mereka memperkenalkan gini, ana Syaibah, ada Rabi'ah, ada Al-Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Wal-Walid bin Utbah. Akhirnya, ayo turunin dari kalian, wahai Muhammad wa ashabu. Turun 3 orang dari Ansor. Mulatham juga. Begitu turun, ini orang-orang kafir Mekah bilang, siapa kalian? Sebut. Ini nggak kenal kita, ini orang-orang Ansor. Kalian nih pendekar hebat, kita akuin, kalian berani ngadepin kita. Tapi yang kita, sasaran kita bukan kalian. Kita mau keluarga kita tuh, yang pada minggat ke tempat itu orang, suruh kemari. Kita mau tebas-tebasin. Kan misanan pada itu. Orang-orang muhajirin yang dari Mekah masih keluarga juga semuanya, Bani Hashim, Bani Muthalib, semuanya Bani Makhzum, semuanya keluarga. Kita nggak ada urusan sama ente orang, wahai orang-orang Yathrib. Urusan kita nih sama misanan kita nih yang pada membangkang dari kita. Suruh mereka turun. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, ayo kalian kita tarik lagi. Nabi bilang, Hamzah turun, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini orang tuanya. Sebelumnya juga, sebelum Hamzah ada Ubaidah ibn al-Harith. Ubaidah turun. Ubaidah ini pamannya, misannya Nabi. Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini Ubaidah ibn al-Harith. Nah cuman Ubaidah ini tua. Lebih tua dari Nabi, lebih tua dari Abbas, lebih tua dari Hamzah. Ya, cuman dia misanan nama Nabi, lebih tua jauh. Udah masuk Islam. Nabi bilang Ubaidah turun. Pamannya Nabi, Hamzah turun. Hamzah bin Abdul Muttalib. Terus ya Ali turun, Ali paling muda, itu waktu belum 20 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
atau sekitar 20 tahun lebih lah. Turun, tanya siapa? Aneh Hamzah. Oh, ini siapa? Ubaidah bin Harith. Ini Ali bin, ini baru lawan kita nih. Ini yang gue cari, emang musuh bebuyutan gue. Dendamku sumat nih. Udah. Maka Sayyidina Ubaidah bin Harith lawannya Utbah bin Rabi'ah, sama-sama orang tua. Sama-sama orang tua, paling tua nih Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah juga orang tua. Syaibah masih keker, tapi juga tua. Ya, lawannya juga Hamzah, seumur juga. Ya. Al-Walid si anak nih atau ponakan paling muda, lawannya Ali bin Abi Thalib, muda sama muda. Udah. Begitu mulai 1 lawan 1, artinya ini paket nih 3 orang. Paket 3 lawan 3. Ali bin Abi Thalib sekali tebas dia menebas Al-Walid bin Utbah. Lewat. Mati langsung di tempat, sekali tebas. Hamzah bin Abdul Muttalib juga ya, sekali tebas menebas lawannya itu. Syaibah bin Rabi'ah. Tewas juga. Sekali tebas. Tinggal nih orang tua sama orang tua. Saling menebas satu sama lain dan kedua-duanya ini saling melukai satu sama lain. Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith itu kena di pinggulnya. Terkapar. Maka ini kan paketnya 3 lawan 3. Maka Hamzah wa Ali datang untuk menebas Syaibah, ditebas habis. Gitu. Nah, terus 3-3-nya gugur, mati. Ini Hamzah menang, Ali menang, Sayyidina Ubaidah bin Harith terluka, luka parah di pinggulnya, dibopong, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Dia udah sekarat, itu dibaringkan di hadapan Rasul SAW. Itu Nabi meletakkan kepalanya Ubaidah itu di telapak kakinya Rasulullah sebagai bantalnya. Allah. Pipinya Sayyidina Ubaidah di telapak kakinya Rasulullah. Nabi bersila ya, menjadikan telapak kakinya itu sebagai bantalnya. Akhirnya udah Ubaidah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalau Abu Thalib masih hidup, dia lihat kita nih, dia bakal bangga sama kita. Dan dia bakal bilang, dia bakal katakan, tuh syair yang dulu dia ungkapkan, kita yang lebih pantas untuk menyandangnya. Apa itu dulu? Dalam syairnya yang panjang itu, yang terkenal, 80 bait lebih, yang dia bilang sama Nabi Muhammad, wa abyadun yustasgal ghamamu biwajhi thimalul yatama ismatun lil aramili. Abu Thalib bilang itu waktu ini Nabi Muhammad wajah yang putih, yang dengan wajah ini kami memohon hujan, diturunkan hujan oleh Allah. Terus di situ syair juga Abu Thalib bilang, kita nggak bakal menyerahkan Muhammad untuk dilukai, sekalipun nyawa kita taruhannya, harus kita terkapar bersimpah darah, yang penting Muhammad tetap kita bela. Itu Abu Thalib dalam syairnya bilang gitu. Ubaidah bilang, ya Rasulullah, kalau Abu Thalib masih hidup, lihat kita sekarang, dia bakal bangga dan dia bakal bilang, ini syair bakal kita yang paling pantas menyandang, ini syair kita yang membela engkau sampai kita terkapar.